A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat ya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat, kita diberikan banyak keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan langkahnya datang ke Masjid Raya Pondok Indah ini di kajian Babu Salam yang kita cintai ini. Senantiasa langkah kita adalah langkah menuju pengetahuan. Senantiasa pengetahuannya pun tidak hanya dikumpulkan menjadi koleksi, tetapi pengetahuan yang selalu ditransformasikan kepada sebuah perilaku dan akhlak, dan senantiasa apapun yang kita lakukan semua ada perjalanan menuju kepada puncak dari kesadaran. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat ya semua ya? Sehat ibu bapak? Alhamdulillah. Semangat? Udah belajar lagi yang kemarin belum? Nah, kan kita mulai dari kemarin ibu bapak bisa langsung live streaming, jadi bisa langsung ditonton ulang apa pembelajaran kita. Oke, kemarin saya udah kasih file ke Ibu Gina, mudah-mudahan udah dapat semua ya, karena hari ini kita akan melanjutkan tentang esensi surga dan neraka gitu, dan kita akan belajar juga tentang bagaimana sih kita ada di wilayah mana dalam konteks yang namanya wilayah frekuensi gitu. Jadi pagi hari ini kita akan lebih banyak mengalami, meresapi, merasakan, dan berkontemplasi. Dan apapun nanti yang kita dialirkan, dititipkan untuk dialirkan, senantiasa itu tidak hanya menambah pengetahuan sekali lagi, tapi juga kembali bagaimana kita terus-menerus memperbaiki kebiasaan, dan terus-menerus bagaimana kita tidak terjebak di level-level frekuensi bawah. Level frekuensi bawah disebut level neraka begitu. Level frekuensi atas disebut surga, dan neraka dan surga bukan tujuan, sekali lagi itu adalah fasilitas. Fasilitas ketika kita memperbaiki jiwa, fasilitas ketika kita bagaimana jiwanya ada di frekuensi rendah, dan nanti kita akan ngerti bahwa tujuan akhirnya selalu ilaihi rojiun, kembali kepada Allah gitu. Oke ya, ibu bapak ya, kita seperti biasa santai dan rileks, pelan-pelan aja. Saya pakai catatan supaya nggak salah gitu ya. Oke, sini deh, di bawah aja. Oke, saya ulang dulu sedikit, boleh ibu bapak? Boleh ya? Atau ada pertanyaan dulu nggak? Any question sebelum kita mulai? Pemanasan dulu lah ya. Oke, Bismillah ya. Dah. Saya langsung to the point karena ini udah dibahas ulang-ulang, tapi saya mau mundur sedikit bahwa kita ini semua mau kembali. Mau pergi atau mau kembali, Ibu Bapak? Oke. Berarti kalau mau kembali, kita kembali ke titik asal, ke titik mula gitu kira-kira. Ya. Makanya kita bahas dulu. Kalau kita bicara dalam tradisi Islam, Allah di surat 32 ayat 9 itu statementnya adalah aku meniupkan bagianku, aku meniupkan percikanku gitu. Kita udah bahas ya, mencipta, meniupkan, menjadikan, itu tiga hal yang berbeda.
Berarti kalau meniupkan, bagiannya dia itu ada di semua makhluknya gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Dan kalau kita bicara Allah, Allah itu selalu muhit, meliputi. Berarti Ibu dan Bapak, teman-teman semua, kembali ke Allah itu menuju ke suatu tempat nggak kira-kira? Hah? Kembali ke Allah itu menuju ke suatu tempatnya kira-kira? Dengerin dulu pertanyaannya. Ini kalau saya di sini, titik sampai saya di sini. Waktu saya di sini sampai nggak? Berarti ketika titik sampainya dan titiknya di sini ada ruang dan waktu, menuju ke titik sampai ada jaraknya nggak? Berarti saya kalau mau sampai harus menuju ke suatu tempat nggak? Berarti kalau mau kembali ke Allah menuju ke suatu tempat nggak? Di sini ada Allah nggak? Di sini. Jadi ke Allah ada tempatnya nggak? Tadi ada sekarang nggak? Gimana? Ini Ibu Bapak udah bangun belum ya? Bangun jam berapa sih barusan? Masih mabuk gitu? Nggak, kan kita udah bahas kemarin. Allah meliputi. Jadi kembali ke Allah tuh bukan ke sana, menuju. Apalagi mindsetnya masih mikir kembali ke Allah nanti nunggu di tanahnya, dikubur tanah kusir dulu baru pulang gitu. Oke? Jadi Allah ada di mana? Di mana-mana. Ada nggak tempat selain Allah? Nggak ada. Di sini ada nggak? Berarti ini tempat pulang bukan? Tujuan bukan? Nggak ada tujuannya. Tujuannya bukan mau ke mana, bukan. Karena kembali kepada Allah bukan aku mau menuju, bukan. Gimana mau menuju, setiap tempat ada Allah. Oke dulu sampai sini? Oke? Sekali lagi. Ada nggak tempat yang nggak ada Allahnya? Ada nggak? Sip. Jadi ibu bapak tuh akan kebosanan ngelihat Allah, sebenarnya ngelihat Allah lagi. Nggak ada tempat yang kita tidak melihat Allah sebenarnya. Maka di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau bukan menuju, terus ngapain? Kembalinya tuh gimana? Saya kasih judul ya. 2025, 6 pertemuan kita akan bahas ini. 1. Bukan menuju, tetapi menembus namanya. Ini baru yang oke. Bukan apa? Tetapi, sip. Beda nggak antara menuju dan menembus? Beda. Karena prosesnya bukan kembali ke Allah itu bukan dari titik A ke titik B. Allah nunggu di sini. Betul nggak? Kalau Allah nunggu di sini, berarti di sini nggak ada Allah dong. Betul? Berarti antara kita dengan Allah ada jarak nggak? Ada jarak nggak? Berarti kalau nggak ada jarak, kita beserta dia nggak? Terus ibu bapak udah pulang belum? Iya. Berarti pulang itu urusan nanti atau urusan sekarang? Gitu. Maka tidak ada hidup kecuali saat ini. Lewat dari saat ini ke depan ilusi, ke belakang memori, selesai. Maka dirimu bukan memori masa lalumu. Jadi kalau hari ini masih banyak terjebak, aduh aku tuh dulu ya nakal, aku tuh dulu ya apa, itu udah dulu, udah lewat. Kenapa? Forget it. Tapi ambil pelajaran. Jangan sampai memori masa lalu masih membebani kita di detik ini gitu, kan udah lewat. Apalagi yang belum terjadi, bikin kita stres hari ini, kan belum ada gitu. Betul nggak? Padahal nanti kita ngerti setiap detik itu pikiran kita pengen bawa loncat ke depan, belakang, begitu nggak? Iya. Mondar-mandir, betul. Makanya yang pernah saya tanyakan, ibu bapak ini urusannya maaf ya, sering berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Udah kelihatan sih, nggak usah dijawab juga, saya iseng-iseng nanya aja gitu. Berarti kalau banyak pikiran ke masa depan, ke masa lalu, aduh dulu ya, aduh nanti gimana, aduh dulu ya. Lupa kalau belakang dan depan itu bukan hidup, tapi ilusi hidup. Makanya kita disuruh
Sholat. Berarti disuruh sholat, suruh hadir ke saat ini nggak? Berarti orang yang hadir di saat ini orang yang hidup nggak? Jadi pertanyaan Allah yang pertama ngomongin sholat itu bukan hanya berapa rakaatnya, bukan. Kamu berapa lama hidup? Yang jangan-jangan selama ini kamu dalam ilusi mabuk, nggak hidup, nggak sadar. Kenapa? Karena kamu di masa lalu, di masa depan, di masa lalu, di masa depan. Itulah orang yang lagi mati bahasanya. Sampai sini oke? Ibu pernah dengar nggak? Kenapa? Iya, yang mati hatinya. Lah, ibu bapak kalau ada orang ngelihat, maaf ya, maaf nih, contoh. Ini ibu lagi bangun atau lagi sadar, yang mana? Bangun belum tentu sadar, belum tentu. Nah, orang yang sadar itulah yang nanti di dalam Quran disebut orang yang sudah hidup. Hidup. Contoh, saya kasih contoh. Maaf ya. Nih, analogi, ibu bapak, analogi. Ini tanah kusir. Di sebelah tanah kusir ada perumahan. Ya, jadi ini tanah kusir, ini perumahan. Pertanyaan, orang yang udah masuk ke tanah kusir bisa melakukan kebaikan nggak? Julo Protect Plus, lindungi gadgetmu. Ini kalau jawab bisa kebangetan aja, kan udah mati. Kan nggak mungkin dia dari kubur bangun ngasih sedekah, nggak mungkin. Betul? Berarti orang yang di tanah kusir dia nggak bisa melakukan yang namanya kebaikan. Tetapi yang rumahnya sebelah tanah kusir yang masih hidup, ini si A, ini si B, dia bisa melakukan kebaikan nggak? Bisa. Ulang ya. Yang bisa melakukan kebaikan si A atau si B? Kenapa si B? Masih hidup secara fisik. Sip. Tetapi di depan tengah-tengah antara tanah kusir dan rumah ada fakir miskin di sini. Misalnya, ada fakir miskin. Udah jelas dong, si A nggak bisa nolong fakir miskin, betul? Dan ketika si B ada fakir miskin dia nggak peduli, cuek aja, nggak ada rasa ingin nolong. Terus apa bedanya yang di tanah kusir sama yang di rumah sebelahnya tanah kusir? Nggak peduli. Maka dalam Quran dua-duanya ini disebut orang yang mati. Makanya Isa Al-Masih, kenapa dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati? Bukan Isa Al-Masih datang ke tanah kusir semua pada hidup lagi. Bukan. Dia mampu membangkitkan hati yang mati menjadi hati yang hidup. Kenapa? Karena Isa Al-Masih simbol dari kasih sayang gitu kira-kira. Berarti ibu bapak kalau orang yang gak mau nolong fakir miskin, kira-kira dia dipenuhi kasih sayang atau dipenuhi ego? Ego, karena ego dan cinta gak bisa hidup barengan. Kalau egonya lagi on, cinta mati. Kalau cintanya lagi on, egonya mati. Sehingga orang yang di tanah kusir dikubur sama orang yang punya rumah di sebelah tanah kusir yang masih hidup, dua-duanya gak peduli sama fakir miskin, dua-duanya dianggap udah mati gitu kira-kira. Jadi ini yang ada di masjid ini hidup apa mati? Dapat ya? Dan ketika Isa mampu memberikan petunjuk atau kesembuhan bagi orang yang sakit mata, yang nggak bisa ngelihat, itu bukan yang buta, busut bisa lagi lihat warna, bukan. Dia peka matanya bahwa ini fakir miskin perlu aku tolong. Dan ketika Al-Masih mampu menyembuhkan penyakit kulit, kan bukan jualan produk skincare Nabi Isa, betul nggak? Tetapi orang yang level pemahamannya masih di kulit-kulit mulu gitu, syariat mulu, fikih mulu, dan dia nggak mau masuk ke isinya gitu. Oke nggak Bu Pak? Nah artinya hidup dan mati kita bukan ditentukan kita beraktivitas atau tidak, tapi menghidupkan Allah nggak di dalam dirimu. Karena kalau Allahnya tidak hidup di dalam diri kita, yang hidup adalah diri ilusiku yang namanya ego gitu. Dan sesaat Allah tidak hadir, itu namanya frekuensi neraka gitu kira-kira. Sip ya?
Oke? Jadi Allah selalu ada nggak? Tapi kenapa kok bisa orang jadi pelit sama fakir miskin? Di dalam orang yang pelit ini ada Allah nggak? Ada. Tapi kenapa Allah kok nggak hadir untuk memberikan ke fakir miskin? Karena dia jadi orang yang kafir, Allahnya ditutupi oleh egonya. Allahnya ditutupi oleh hawa nafsunya. Maka orang yang menutupi Allah, dia tercover, disebutlah orang yang namanya kafir. Sampai sini oke, Ibu Bapak? Oke? Dapat? Paham? Jadi Ibu Bapak lebih banyak hidup, lebih banyak mati sebenarnya. Makanya disebut kamu tuh hidup cuman sehari setengah hari aja sih, nggak lama. Dan nanti kita akan sebut bahwa hidupnya hati kita disebut kesadaran gitu. Makanya tinggal di dunia itu sekejap aja. Kenapa? Meskipun umurnya 60 tahun, sadarnya mungkin cuma 5 hari gitu misalnya. Misal. Karena selama hidupnya banyak dipakai was-was, khawatir, cemas, iri, dengki, menggapai, mencapai, meraih. Hidupnya tuh nggak tenang aja. Kenapa? Karena dia tidak membangkitkan yang namanya kesadaran gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak. Makanya nanti ada satu statement nih ya, saya pinjam dari perspektifnya. Di Ibnu Arabi, itu ada kata gini, Nabi Muhammad pernah ngomong gini. Banyak dari umatku, mereka tidur. Dan mereka akan bangun ketika mereka sudah mati. Bobo semuanya. Dan begitu Al-Qiyam, begitu bangkit, baru dia hidup gitu. Sip, sampai sini? Oke Ibu Bapak? Oke nggak ini? Duh, ini kita akhir tahun udah vibe liburan kali ya? Lemas segini sih. Aman? Jadi Ibu Bapak masih sering sakit kulit nggak? Ibu Bapak tahu ciri orang yang sakit kulit itu alergian gitu. Ada yang di sebelah tandanya salib, alergi gitu. Itu sakit kulit tuh. Ini tanggal 25 urusan Natal nggak Natal, ngucapin nggak, ribut, alergi gitu. Heboh gitu. Itu kan dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu mulu masalahnya. Masa sih mau penyakit kulit mulu gitu kira-kira. Sip ya? Oke? Oke nggak ini? Sip. Oke. Sekali lagi ah. Ya. Pakai mic boleh Bu? Itu udah. Ibu tinggal deketin aja ke mic. Itu tuh. Nah. Iya, iya. Ibu suka baca surat Al-Qiyamah nggak? Kayak sok, buka. Surat 75, Al-Qiyamah, 1 sampai berapa ya? 4 lah cukup, jangan banyak-banyak. Sok, buka. Surat 75, 1 sampai 4. Ibu kalau dengar kata kiamat, apa sih yang kebayang? Hancur gitu ya? Ya nggak apa-apa sih. Ada nggak? Sok dibacain Bu. Nah, surat 75, 1, 2, 3, 4. Aku bersumpah dengan hari apa? Nah, tahan dulu. Kiamat itu apa Bu? Pak? Kiam itu artinya bangkit. Makanya nanti satu akar kata sama akim. Dirikanlah, berdiri tegak. Maka orang yang menghadapi kiamat adalah orang yang bangkit. Lanjut. Tahan. Itu kalimat ayat berikutnya ngomongin jasad, ngomongin fisik atau ngomongin jiwa? Berarti kiamat ada di level jasad kita atau jiwa kita? Dua-duanya. Ibu Bapak sadar nggak tubuh fisik kita ini kalau dikubur balik ke tanah nggak? Balik.
Habis gitu diproses. Jadi pupuk. Tumbuh-tumbuhan nggak? Tumbuhan dimakan sapi. Sapi dimakan orang. Jadi sperma nggak? Jadi sperma membuahi ovum. Jadi tubuh lagi nggak? Jadi ibu bapak bajunya tubuh ini casingnya barang second bukan? Nah, udah nggak usah, biasa aja gitu. Makanya nggak usah sombong-sombong amat. Produk daur ulang. Ini oke nggak ini? Berarti ngomongin kiamat di surat 75, karena kiamat itu ada 6 persepsi ibu bapak. 1, ibu bapak baca Qori'ah artinya kiamat. Waqi'ah artinya kiamat. Haqqah artinya kiamat. Sa'ah artinya kiamat. At least 4 lah, ntar ada 6 atau 7 gitu. Tetapi point of view dari konteks yang namanya bangkit, berarti dia lagi berbicara kebangkitan jiwa nggak kira-kira? Maka di ayat 2 itu ada kata-kata lawamah. Lawamah. Dah saya belokin dulu sedikit. Ya, kita rangkai pelan-pelan nih. Ini mumpung lagi ngalirnya bagus. Gini, saya hapus dulu ini. Ulang ya. Ibu bapak, kalau kita dialirkan langsung dari ruhnya Allah, berarti ini kita fitrah bukan? Fitrah itu kan esensi. Oke? Maka fitrah itu artinya asli. Nah, kefitrahan kita ini yang disebut ruh. Dikasih wadah namanya jasad. Oke? Di antara jasad sama fitrah, di sini ada panca indera sebagai alat untuk memasukkan informasi ke dalam diri kita. Maka semua informasi ke dalam diri kita disimpan di jasad atau di fitrah? Di jasad atau di ruh? Enggak dong, di jiwa. Di sini ada jiwa. Maka ayat barusan disebut ngomongin jiwa. Maka jiwa ini nanti dalam bahasa Arab disebut nafs. Jiwa yang levelnya rendah disebut nafsu. Pertanyaan, orang ini mau berbuat baik, mau berbuat jahat, tergantung jasadnya, tergantung jiwanya, tergantung ruhnya, yang mana? Hah? Gini deh, ibu bapak pernah dengar ada kata-kata dimintai pertanggungjawaban? Yang dipertanggungjawabkan itu jasadnya, jiwanya, atau ruhnya? Gini. Ibu bapak kayak baru pengajian kemarin sih. Ulang ya, ulang. Spidol ini benda baik atau benda buruk? Netral. Kan tergantung tangan saya. Kalau tangan saya pengen nulis dan jadi ngajar, spidol jadi baik nggak? Berarti spidol tergantung yang megang dong. Betul? Oke. Berarti tangan saya ini benda baik, benda buruk? Netral, tergantung apa? Tergantung jiwanya. Kalau jiwanya lagi kemerungsung, lagi bete, lagi stres, tangan pasti bawaannya pengen bikin status yang bete-bete gitu kira-kira, galau. Ya, jadi ibu bapak waktu bikin status galau gara-gara tangan atau gara-gara jiwanya? Maka status di sosial media itu menentukan kualitas jiwamu, udah gitu aja. Ucapanmu menentukan kualitas jiwamu. Pertanyaanmu menentukan kualitas jiwamu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan, kalau jiwanya penuh kotoran, berarti si fitrah bisa memancarkan kepada jiwa nggak kira-kira? Gini. Ibu bapak kalau ngaca, ya cerminnya penuh sama debu. Wajah kelihatan nggak? Enggak. Burem. Nah, jiwa itu cerminan kita. Kalau cerminnya bersih, Allahnya hadir gitu loh. Berarti kalau saya ibu bapak pengen menghadirkan Allah, pengen Allahnya beneran hadir, ada yang disebut kesadaran dan dalam tanda petik aku sedang hidup, apa yang harus kita lakukan? Membersihkan jiwa. Sampai sini oke? Ya, mangga ibu. Ibu yang gak nyaman di bawah, mangga di kursi. Iya, boleh bu, daripada gak enak kakinya. Kalau kurang mungkin panitia boleh minta tambah lagi ya.
Ada ibu bisa? Oke, sok yang nyaman dulu duduknya. Ah. Oke, sampai sini oke ibu bapak? Oke. Makanya cermin itu ciptaan yang sangat keren untuk membawa kita menuju pemahaman kepada ilahiyah bu pak. Karena begitu ibu bapak bercermin itu seasli-aslinya. Karena yang dicermin akan menampilkan 100% apa yang ada di depan cermin. Betul nggak bu pak? Yes. Pertanyaan. Kalau ini Allah, cerminan Allah itu adalah hambanya. Tetapi hamba nggak bisa ngelihat Allah karena cerminnya dekil gitu loh bu pak. Nah, yang dekil, yang kotor, yang banyak debu, kira-kira jasadnya, jiwanya atau ruhnya? Hah? Kan ini ruh, ini jiwa, ini jasad. Berarti ibu bapak sekarang saya mau nanya, kalau kita ngelihat cermin tapi mukanya nggak kelihatan, yang harus diberesin apanya? Cerminnya. Oke? Begitu cerminnya diberesin, kelihatan muka nggak? Kelihatan. Kalau ibu bapak ngelihat cerminan mukanya cemberut, yang harus dilakukan ganti cermin atau membuat aku tersenyum? Nah gitu. Kebanyakan orang bangun tidur acak-acakan ngelihat cermin, kaget, buset jelek banget gitu. Akhirnya dia pecahin, cari cermin baru. Cermin masih sama, udah 10 kali baru nyadar, oh iya ya, yang salah bukan cerminnya, tapi siapa yang ada di dalam cermin gitu kira-kira. Sekarang saya tanya, berarti siapapun yang datang ke kehidupan kita, cerminan bukan? Sesaat ibu dan bapak tidak merubah dirinya, cermin itu akan hadir terus gitu. Makanya dalam tradisi Christianity ini disebut Imago Dei, the image of God. Dalam tradisi Islam disebut Khalifah. Dalam tradisi Hindu disebut ada Brahman, ada Atman. Percikanku, tasawuf bilangnya begitu. Semuanya sama sebenarnya. Sampai sini oke? Clear? Sekarang saya tanya, berarti apa sih yang membuat aku tidak hidup, tidak menghidupkan Allah? Karena jiwaku penuh kotoran. Kotoran itu penyakit hati. Jadi ibu bapak kalau pelit, jiwanya kotor nggak? Kotor. Ada yang orangnya sholatnya rajin banget tapi pelit, ada? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti dia sholatnya jasad tapi cerminan jiwanya nggak dibersihin gitu loh bu pak. Oke sampai sini? Nah simple. Begitu jiwanya makin kotor, ruh ini kan mau menyampaikan cahaya ceritanya kepada jiwa kita. Begitu cahaya mau datang karena penuh kotoran, dia bilang, aku udah gak ada tempat lagi karena kenapa? Jiwanya kotor banget gitu. Makanya selalu Quran mau bicara, kalau kamu pengen dapat cahaya Allah, cuman satu kuncinya, berbuat baik, udah gak ada lagi. Gak disuruh pengajian kok, enggak, pengajian itu urusan knowledge. Makanya ibu bapak ngaji diulang-ulang tapi pelit, susah ngerti pasti gitu. Kenapa? Storage-nya, wadahnya penuh kotoran gitu. Ibu bapak rajin ngaji pelit, nggak ngerti. Ibu bapak sekarang saya mau nanya, maaf ya. Orang yang tercerahkan oleh ruhaniyah di dalam dirinya untuk mendapatkan cahaya kepada jiwanya, itulah yang disebut orang yang mendapatkan hikmah namanya. Orang yang mendapatkan petunjuk. Sekarang saya tanya, berarti saya, bapak-bapak, ibu-ibu, petunjuknya udah ada di dalam belum sebetulnya? Udah. Berarti ada nggak orang yang bisa membuat kita mendapatkan pencerahan? Ada nggak? Kan di dalam pencerahannya. Nggak ada. Yang di luar hanya memancing. Supaya pencerahannya bisa masuk kepada jiwa. Kan saya sering bilang ya, saya tuh sering dianggap, Kang Abu makasih ya pencerahannya. Saya emang nggak bisa ngasih pencerahan.
Saya hanya seorang bidan yang membantu siapapun yang saya ajak ngobrol melahirkan sendiri pencerahan yang ada di dalam. Maka perlu dialektika, perlu ngobrol, perlu diskusi. Kenapa? Semua pencerahan sudah ada di dalam diri kita. Betul nggak Bu, Pak? Merasakan ini nggak? Contoh, ibu bapak waktu lagi belajar suka ada gini nggak? Oh, suka nggak? Ohnya dari mana? Di dalam. Cuman baru sadar barusan, kenapa? Karena baru fokus, baru ngelepasin, baru mau nerima. Oh itu. Makanya wajar ya kalau Nabi Muhammad selalu bilang istafti kolbak gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti penting nggak kita beres-beres jiwa kita? Makanya jadi orang takwa. 1, jangan pelit. 2, pandai menahan amarah. Dan ibu bapak mau tahu nggak obat penyakit hati yang paling manjur? Mau tahu nggak? Gini, kalau orang jahat sama kita boleh balas jahat sama dia nggak? Orang jahat, boleh balas nggak? Boleh. Tapi kalau ngebalas ada titik baru di sini. Oke? Atau gini deh saya tanya, kira-kira ibu bapak jiwanya banyak kotoran nggak? Nah bagus, sudah jujur kali, bagus. Nah, berarti sadar. Nah, banyak ya? Sekarang saya tanya, ibu bapak pengen bersih nggak kotoran jiwanya? Pengen. Siapa yang bisa membersihkan? Hanya kasih sayang Allah. Tugas kita cuma bersedia untuk Allah bersihkan. Nggak bisa Bu Pak, kita nggak bisa ngebersihin hati kita, nggak bisa. Tugas kita hanya bersedia. Nanti ngerti pelan-pelan. Nah sekarang saya tanya, kalau cahaya ruhani ini ingin menerangi jiwa sehingga jiwa dan ruhani ini menjadi sesuatu yang saling berkaca, jadi khalifah, berarti jiwanya perlu bersih nggak? Perlu bersih nggak? Nah, cara terbaik membersihkan jiwa. Nah, surat 5 ayat 45, coba buka. Tadi berapa? 75 ya? 5:45. Al-Maidah ayat 45. Pakai mic ya Bu. Oh ibu langsung ke tengah dari awal Bu, ke bawah di atas. Itu langsung page terakhir tuh. Naik 1 level. Nah, sip. Apa katanya Bu, Pak? Nyawa dibalas nyawa. Mata dengan mata. Hidung sama hidung. Telinga sama telinga. Gigi sama gigi. Luka pun ada kisosnya. Jadi boleh ngebalas nggak sebenarnya? Boleh. Tetapi, nih kerennya nih, lanjut. Tahan dulu. Contoh. Kita tahu bahwa hubungan hidup kita ini cuma ada 3 segitiga besar. Trinity namanya. Allah, aku, orang lain, external world. Saya, orang lain, Allah. Sip? Oke? Pertanyaan. Kalau kita semakin baik hubungannya sama Allah, berarti jiwanya semakin oke nggak? Semakin oke nggak? Sip. Berarti siapapun yang datang ke kita adalah jalan bagaimana aku memperbaiki hubungan baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena siapapun yang datang ke kita pasti juga datang dari Dia supaya kita beneran bisa make a good relationship sama Allah itu sendiri. Sampai sini oke nggak? Oke. Berarti ketika jiwa kita kotor, ditambah lagi kotoran, hubungan sama Allah baik atau buruk? Buruk pasti. Pertanyaan. Kalau ada orang ngehina, boleh ngehina lagi nggak? Boleh. Tapi 1 titik nambah baru nih, cetek. Oke? Berarti ibu bapak saya, bapak-bapak, ibu-ibu punya hak kisos nggak? Hak loh namanya. Berarti haknya boleh dipakai nggak? Tapi Allah bilang,
barang siapa tidak menggunakan hak membalas itu, kalau kamu nggak ngebalas, nggak pakai haknya, dan lebih mementingkan hubungan baik dengan aku, keren banget kalimatnya. Aku tebus semua dosa-dosa kamu, habis Bu, Pak, semuanya. Lanjut Bu ayatnya. Siapa yang melepaskan hak kisahnya, maka itu menjadi penebus dosa bagi. Menjadi penebus apa? Jadi kalau ibu bapak saya ngelepasin hak kisos, dosa lunas nggak? Lunas nggak? Dosa ngumpulnya di jiwa nggak? Iya, berarti kalau dilepasin hak kisosnya, bersih nggak kira-kira? Ibu bapak sorry tuh saya, sebelum kita pandai memaafkan, jangan harap kita akan masuk kepada kesadaran tuh nggak mungkin. Contoh, ibu bapak tahu kisah Nabi Muhammad yang dilempari kotoran sama orang Yahudi? Nabi Muhammad ngebalasnya apa? Ngasih makan. Kenapa? Karena dia tahu daripada aku membenci orang lain yang membuat hubunganku sama Tuhan gak baik, mendingan aku maafin tapi hubungan saya sama Tuhan lebih baik gitu kira-kira. Tapi ibu bapak maaf ya, kadang-kadang pembalasan itu jadi penting banget gak? Hah? Iya. Berarti jangan-jangan aku lebih mengutamakan egoku untuk ngebalas daripada hubungan baik sama Allah gitu kira-kira. Berarti ibu bapak, siapapun yang datang ke kehidupan kita, tugasnya cuma satu, membawa kita memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Gimana caranya? Lepasin tuh hak kisosnya. Dalam bahasa ketakwaan yang namanya pandai memaafkan kesalahan orang lain. Sok saya nanya, masih banyak yang belum dimaafin nggak? Makanya ditanya bingung mulu gitu, puyeng gitu. Tapi kalau ibu bapak nggak banyak, udah nggak banyak lagi, ya misalnya ya cuman satu lah. Beda antara orang yang punya dendam 10 sama dendam 1. Kenapa? Space jiwa untuk cahayanya lebih banyak gitu. Ibu bapak maaf ya, dendam adalah salah satu tenaga yang akan nyedot energi kita. Jadi kita nggak akan pernah bisa fresh dalam hidup gitu. Dendam dipelihara, mending pelihara kambing, nanti bulan haji potong ya. Dendam dipelihara lagi makin gede. Oke Bu, Pak. Sip. Pakai mic boleh Bu? Bu pakai ini deh biar kedengeran. Untuk melepaskan. Ayo dah. Ibu banyak banget ya berarti yang mau dimaafin gitu maksudnya? Oke bagus. Pantesan ibu kesini ya. Iya, ibu harus terima kasih loh. Kalau tidak ada orang yang membuat kita sakit hati, ibu bapak nggak akan belajar gini-gini loh. Iya, cuek aja. Nah, maaf ya, maaf nih. Di bulan Ramadan, di ending pas mau apa? Lebaran, suka ada kata gini nggak? Mohon maaf lahir dan itu sebenarnya ketukar Bu. Yang penting dimaafkan itu bukan lahiriahnya dulu, batin kitanya dulu diberesin. Karena bukan masalah dia, permaafan itu masalahnya di sini nih. Gitu Bu. Dan nanti ibu bakal ngerti sih, ibu berusaha memaafkan sih gitu. Coba ibu gak usah berusaha. Kalau berusaha kan gini terus nih. Ya Allah, mau memaafkan. Ya udah, letting go, lepas. Ya. Terlalu banyak mikir, lepasinnya pakai metode apa ya? Kayaknya harus gini dulu, harus gini. Iya. Ya, enggak, sebenarnya Bu, sesaat kita mulai menyadari aku mau memaafkan dan memasrahkan, Ibu nanti akan, kan gini Bu, semakin kita tidak memaafkan,
si kerak-kerak frekuensi vibrasinya tuh makin tebal gitu loh Bu. Ibu Bapak pernah dengar ada satu hadis ngomong gini nggak? Janganlah menyimpan dendam atau marah atau dengki lebih dari 3 hari. Pernah dengar nggak? Kenapa? Semakin lama kita menyimpan kebencian, semakin keraknya tuh banyak. Jadi ibu bapak kalau ngumpulin dendam udah 3 tahun, pengen maafin dalam 2 hari, nggak bisa. Sama analoginya gini lah. Dari lahir sampai umur 40, makan banyak, lemak banyak. Baru sadar umur 40, kenapa? Kena stroke gitu misalnya. Harus diet. Pengen six pack. Bisa nggak nge-gym 2 bulan, ngumpulin lemaknya 30 tahun? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Baru pertama kali nge-gym, kayaknya aku gagal deh. Ya iya baru pertama kali nge-gymnya juga. Biasanya habis seminggu udahan gitu. Gitu nggak Bu? Berarti proses memaafkan seumur hidup nggak? Ya udah. Dan ciri orang yang sudah memaafkan itu sederhana. Mengingat tanpa emosi, udah gitu aja. Karena memaafkan itu bukan melupakan, bukan. Karena kita nggak bisa ngelupain, apalagi hal-hal yang krusial, itu nggak bisa. Hal yang ekstrim tuh nggak bisa dilupain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak mau berinteraksinya kenapa? Berarti ya ibu tahu sendirilah jawabannya. Itu namanya pura-pura memaafkan sih gitu. Nggak gini. Berinteraksi atau tidak itu sebenarnya nggak penting. Tapi niatku melakukan itu apa? Tanya ke dalam. Beda antara berinteraksi malas sama berinteraksi aku mau membuat self love dan self boundaries, itu beda. Gitu. Ya aku udah memaafkan, aku nggak mau berinteraksi. Tapi begitu dengar namanya, nah udah sama aja. Ya udah bagus. Sip ya. Bagus, nggak mau Bu. Iya. Makanya ibu dan bapak begitu ada pikiran, nggak usah login, apalagi subscribe gitu, ngerti nggak? Ini setiap ada pikiran buruk subscribe jadi teng teng, oh jelek, teng teng gitu. Apalagi masang lonceng. Udah ibu bapak logout tuh. Begitu ada yang lewat, oh saksikan. Kalau nggak penting, lewatkan. Iya. Sip ya. Tapi nanti kita ngerti bahwa begitu datang masih ada, oh berarti belum. Dan ibu bapak nggak usah sok-sokan udah maafin sih, nggak usah, udah. Kalau belum maafin ngaku aja. Karena begitu makin pura-pura, aku tuh sebenarnya udah maaf, sebenarnya udah maafin. Pret banget sih biasanya gitu. Makanya tidak ada kata ikhlas di surat Al-Ikhlas, bener nggak? Karena memaafkan itu bukan urusan mengucapkan, tapi kamu sudah menerima total gitu kira-kira. Ini ibu bapak kayaknya banyak masalah memaafkan ya, ibu. Iya, ibu minta maaf, yang dimintain maaf nggak peduli, ya nggak masalah juga. Iya. Gitu. Kan yang paling penting di dalam diri kita dulu, betul nggak? Yes. Ini sampai sini oke nggak? Ini kayaknya pantas ya, nggak paham-paham ya. Udah ibu bapak, setahun itu kita nggak usah kajian, ibu maafin dulu deh semua. Baru belajar lagi. Tapi dapat ya. Nah sekarang yuk, ibu bapak cek jiwanya masing-masing ya. Kita cek masing-masing. Ini paham nggak sampai sini? Oke? Berarti kalau jiwanya pengen jadi cerminnya Tuhan, jiwanya penting dibersihkan nggak? Membersihkan jiwa bahasa Arabnya namanya zakat gitu. Jadi waktu ibu bapak ngasih uang ke orang lain lagi membersihkan harta atau membersihkan jiwa? Jiwa, karena kalau nggak dikasih melekat gitu kira-kira. Ibu bapak jiwa ibu bapak aja ya. Jiwa ibu bapak tuh banyak banget tuh. Kotoran-kotorannya gitu. Anak lah, cucu lah, rumah, warisan lah, tas bermerek lah, wah udah lah banyak.
Dan itu pelan-pelan penting untuk didetach gitu. Nah pertanyaannya, dilepasinnya mau dipaksa atau sukarela, udah gitu aja. Orang yang nggak ngelepasin terpaksa, semesta akan ngedatengin maling ke rumahnya misalnya, datengin penyakit misalnya, macam-macam. Karena inti semuanya adalah bagaimana kita belajar untuk melepaskan. Dan meskipun ya maaf ya, memang rata-rata kepaksa dulu sih. Kan kekuatan paling besar dalam hidup itu apa sih ibu bapak? The power of kepepet, udah gitu aja. So kepepet diri jagoan semuanya. Tapi kan kalau udah kepepet berulang-ulang ngerti, oh oke. Nggak harus nunggu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala gitu kira-kira. Sip? Oke? Nah sekarang kita concern. Karena tadi pertanyaannya ke kiamat, berarti kiamat itu adalah kiamat jiwa. Sesederhana kalau ibu bapak mengalami hari kiamat, sesimpel jiwanya yang asalnya ibu bapak nggak ngerti begitu, oh gitu, ibu bapak kiamat tuh. Jadi setiap ibu bapak datang ke masjid ini, kita belajar, pulang kiamat nggak kira-kira? Bangkitnya kesadarannya? Bangkit. Berarti detik ini hari kiamat bukan? Iyalah. Hari bangkitnya jiwaku yang asalnya aku nggak ngerti, yang asalnya aku mikirnya kayak gitu, ternyata aku mulai lebih ngerti bahwa that's it, aku mendapatkan sedikit pencerahan baru gitu kira-kira. Makanya itu urusannya pada jiwa. Momen bangkitnya itu disebut kiamat, momen pahamnya disebut Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu kan bukan hanya di bulan Ramadan, bukan. Jadi ibu bapak paket lengkap nggak datang ke sini? Dan ibu bapak maaf ya, tolong sadari, ibu bapak yang datang ke sini dan mendapatkan hikmah, bersyukurlah karena kenapa? Itu balasan Allah karena perbuatan baik ibu bapak. Selesai. Karena ini semua kita lagi diganjar karena kebaikan kita, maka dikasih ilmu ini gitu. Karena sekali lagi tidak ada hikmah yang diberikan tanpa adanya kebaikan. Maka ketika pulang membawa kebaikan yang bermanfaat lagi, muter tuh. Makanya jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Sip ya. Berarti ibu bapak detik ini lagi kiamat nggak? Lagi bangkit kesadarannya nggak? Lagi Lailatul Qadar nggak? Nah yang ngerti ini itu cuma 1% masalahnya. Berarti yang 99% ngerti atau nggak ngerti? Belum ngerti. Jadi nggak usah juga cerita-cerita, alhamdulillah barusan aku kiamat, udah biasa aja gitu. Yes. Makanya di 1736 janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, betul nggak? Kenapa? Pendengaran, penglihatan dan hati akal pikiran akan ada konsekuensinya. Jadi ibu bapak jangan ngeluh gara-gara nanam cabe keluar cabe. Ya Allah kenapa ya buahnya cabe nggak durian? Ya kamu nanamnya cabe kok gitu. Sip? Oke? Ntar ini tuh diem merenung atau diem puyeng ya? Tapi make sense nggak? Dapat nggak? Makanya nanti Quran ngomong hari kiamat itu dekat bu. Dan hancurnya gunung-gunung itu simbol pikiran. Pikiranmu hancur semuanya. Kenapa? Karena kebangkitan itu hadir gitu. Bukan hancur ini, bukan. Pun kiamat levelingnya beda-beda sih. Ya, oke? Sip. Tapi anyway ibu bapak dapat something gak dari pertemuan-pertemuan kita? Ibu bapak merasa lebih baik gak akhlaknya? Lebih sabar merasa gak? Lebih berbuat baik merasa gak? Mantap. Jawaban paling aman adalah insya Allah. Itu jawaban orang kurang pede sih ya. Kalau yang pede ya iya aja sih gitu. Ini tuh saya nggak tahu antara emang puyeng atau tawadu gitu. Ngerti? Biasa aja sih. Nah biasa aja tuh aneh gitu. Ih tawadu banget ya, pura-pura nggak ngerti. Tapi emang nggak ngerti beneran gitu. Ya. Sip. Mulai ya, bismillah ya ibu bapak ya. Ada 2 zona. Satu disebut zona neraka. Saya pinjam dulu perspektif dari tasawuf. Mau siapa?
Mula sadra gitu ya. Ibnu Arabi aja. Ibnu Arabi membagi zona neraka itu ada dalam beberapa stage. Yang level paling rendah disebut amarah namanya. Amarah. Jadi kalau ibu bapak lagi ada di jiwa levelnya amarah, udah pasti kotor banget lah, gitu kira-kira. Cuman kita tuh nggak tahu amarah itu ciri-cirinya apa, gitu kira-kira. Ya, ibu bapak tahu dulu levelnya ya. Nah, naik satu level dari amarah itu namanya lawamah yang barusan dibaca tuh. Dan jiwa ketika ada penyesalan namanya lawamah. 1 dan 2 ini disebut jahanam. Kerak aja. Dan kita sering-sering dia marah lawamah, makin kotor pasti ininya. Wah, udah aja. Dan nanti kita balapannya tuh sama waktu, ibu bapak. Ingat ya, kita dikasih satuan waktu. Oke? Nah, naik satu level. Kalau amarah dan lawamah ini udah dilampaui, bisa tuh mulai si gejolak jiwanya nggak terlalu gitu. Mulai lebih gini nih, santai. Contoh, kalau ini gunung, ini sungai, gunung akan terproyeksi kepada sungai nggak? Oke? Kalau ini Allah, ini adalah kita, dia akan memproyeksi ketika sungainya tenang. Sungai yang tenang ini adalah jiwamu. Maka hanya di dalam jiwa yang tenang Allah akan hadir. Baru mau ke jiwa yang tenang di level 4, di sini namanya mulhamah. Dapat ilham. Baru naik satu level disebut mutmainah. Makanya di 89 ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Itu udah lepas dari jahanam. Titik amannya adalah di level mutmainah. Ibu bapak udah dapat tabelnya kan? Ini nggak usah dihafalin ya, ibu bapak nanti tinggal lihat. Saya udah bikinin tabelnya supaya ibu bapak gampang ngelihatnya. Oke, nanti di share ya sama Bu Gina. Saya kasih contoh dulu. Level paling bawah apa namanya? Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Nanti level-level surga dari mutmainah ke atas, rodiyah, mardiyah, kamilah namanya. Ini surga nih. Rodiyah, mardiyah, kamilah. Ibu bapak jangan fokus ngapal-ngapalin ya. Ini nggak akan ditanya kok, nggak akan. Tapi yang penting ibu bapak ngerti gitu. Aku lagi ada di mana? Ya. Nah, contoh. Ibu bapak perhatikan ciri-cirinya aja. Saya mau ngegampangin dulu, baru nanti kita masuk ke tabel pelan-pelan ya. Dan ibu bapak penting untuk ngerasain ini satu-satu. Karena kalau nggak dirasain, maaf ya, banyak perasaan kita yang kita nggak akui gitu. Jadi banyak orang yang menghidden feelingnya. Itu tipikal orang baik biasanya. Hatinya bilang enggak karena nggak enak, oke, gitu. Ya. People pleaser. Makanya ibu bapak stop jadi orang baik. Jadilah orang sadar. Ya, karena orang sadar pasti berbuat baik. Beda antara orang baik dan orang berbuat baik, itu beda. Maka Quran nggak nyuruh kita jadi orang baik, nggak. Baik dan benar, namanya ma'ruf gitu. Anyway. Ini sampai sini oke? Yuk kita cek ya, cek. Kalau di level amarah, ini namanya level reaktif. Kamu melakukan sesuatu bukan keputusanmu, itu amarah namanya. Contoh, ibu bapak pernah nggak ibu bapak marah gara-gara orang itu nyebelin? Pernah nggak? Nah, pernah atau sering? Nah itu amarah namanya. Berarti aku marah gara-gara dia. Aku benci gara-gara dia. Pernah nggak lagi ngobrol sama temennya ngomongin orang ke kita, kamu tahu nggak dia tuh gini. Kita jadi ikutan benci, kenal nggak, tahu nggak? Pernah begitu nggak? Nah, amarah banget tuh. Berarti Anda tidak menentukan pilihan dirinya sendiri. Di level amarah namanya mabok total. Mabuk aja udah.
Pernah nggak pengen beli tas gara-gara temennya beli? Oh iya, kencang lagi ya. Nah itu namanya amarah. Kompulsif. Melakukan gara-gara pancingan dari luar. Itu namanya amarah. Makanya Quran itu nggak nyuruh nahan marah loh. Tapi yang ditahan apa? Amarah. Tahanlah sesuatu yang memancing kamu untuk melakukan sesuatu. Pernah nggak marah gara-gara anaknya nyebelin? Nah, amarah banget. Artinya apa? Orang di level amarah yang di luar semuanya salah, dah gitu. Ya mirip-mirip lah. Ibu bapak narsis itu penting, tapi over narsis bahaya. Stres itu penting, penting loh. Ibu bapak kalau nggak stres nggak maju, tapi over stres itu bahaya. Thinking itu penting, yang bahaya overthinking. Ya, jadi kalau ada orang ngomong aku tuh stres, bagus. Kalau nggak stres nggak nyari jalan keluar, betul nggak? Maksud saya nggak nyari solusi gitu. Oke, saya komain ya, komain. Jadi kalau Allah pengen menampil di jiwa, Allah pengen menampil di kita, jiwanya perlu tenang nggak? Sip. Di level amarah kira-kira jiwanya tenang nggak? Enggak, udah pasti. Itu tetangga beli mobil pengen, tetangga beli kompor yang panas gua gitu. Tetangga tuh ya kerjanya nggak jelas tapi beli mulu mobil, udah aja, gitu aja. Tuh orang amarah tuh. Berarti external worldnya dia itu jauh lebih penting daripada dirinya gitu. Ya, ibu bapak tolong ingat ini baik-baik aja. Kalau ibu bapak kita semua menyangka bahwa masalah itu adalah orang lain terus, masalah itu ada di luar diri kita terus, maka yang bermasalah adalah dirimu. Udah gitu aja. Aku tuh masalahnya. Udah ini di level akut aja di sini nih. Jahanam tuh namanya. Oke? Di level amarah, kalau mau menggunakan bahasa yang gampang, itu level paling rendah adalah selalu merasa dirinya tidak berharga, namanya shame. Aku mah apa sih? Kayaknya nggak pantas deh ngobrol sama orang itu. Kenapa dia tuh levelnya ini, aku tuh levelnya di sini gitu. Ibu bapak penting membedakan rendah hati sama rendah diri. Rendah diri namanya minder. Orang yang minder itu di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak berharga gitu. Ibu masih ingat tes berharga gak? Sok, sekali lagi tes ya. Tolong jawab ini dalam waktu 1 detik. 1 detik. Berapa detik? Kenapa 1 detik? Supaya jujur. Kalau orang ditanya kamu gini, udah mikir nyari alasan, berarti kurang jujur. Makanya ibu bapak kalau mau nanya jujur atau enggak sambil agak-agak, woi, nah itu pasti jujur gitu. 1 detik. Siap ya? Jawabnya di hati aja. Saya ngomong, langsung jawab 1 detik. Siap? Siapa orang yang paling berharga dalam hidup ibu bapak? Dah. Siapa yang jawab dirinya? Cuman berapa persen tuh? Ini kebanyakan ibunya, anaknya, cucunya, pasangan sedikit sih, ya sedikit. Ya. Jadi kalau yang di pikiran kita yang paling berharga adalah orang lain, berarti jangan-jangan kurang menghargai diri sendiri. Aku mah nggak apa-apa deh, yang penting anakku bahagia. Aneh bu, gimana anaknya mau bahagia kalau emaknya enggak gitu? Pun anaknya, yang penting orang tuaku bahagia, dianya nggak bahagia. Gimana caranya orang tuanya bahagia? Dan lucunya ibu bapak, 80% saya survei di mana-mana begitu pertanyaan tadi, 80% yang dipikirinnya orang lain semua. Berarti banyak orang yang nggak sayang sama dirinya. Gimana mau nyayangin orang? Gimana mau ngobatin orang lain kalau dirinya lu sakit gitu kira-kira? Oke? Sip? Jadi siapa dulu yang harus diberesin? Udah pokoknya nggak usah. Aduh gimana ya anak saya tuh supaya rajin sholat loh, supaya masuk surga lah. Udah. Coba saya udah pernah cerita belum ya? Ibu bapak yang punya cucu atau anak Gen Z itu sangat apatis sama pengajian bu. Sok ajak ngaji, malas pasti. Mengalami nggak?
Nak ngaji ya, wah gitu. Kenapa coba mereka apatis? Ngelihat produknya emaknya yang sering ngaji kayak gini juga gitu masalahnya. Emak juga kayak gitu, sering ngaji gitu. Lah males gitu. Nah berarti kan concernnya bukan masalah di kajiannya. Karena pembelajaran yang terbaik bukan ceramah, bukan wejangan, tapi contoh. Oke? Sip. Jadi hati-hati sama level minder, shame. Naik satu level dari shame itu namanya guilt, merasa bersalah. Ya Bapak udah saya kasih kok. Ya, nanti bentuknya tuh warna-warni gini. Nanti Bapak ngerti. Oke? Yang berikutnya rasa apa? Bersalah. Naik satu level dari rasa bersalah itu namanya apatis. Apatis itu putus asa. Ibu bapak kalau ada merasa minder, banyak merasa bersalah, dan banyak putus asa, itu lagi ada di neraka jahanam. Udah gitu aja. Suka ada nggak rasa-rasa ini? Kalau ada jangan lama-lama, lampaui. Oke? Nah, naik satu level, itu namanya adalah kesedihan yang mendalam, sedih. Takut, greed, banyak mau, marah, dan sombong. Nah ini level agak naik sedikit. Jadi kalau banyak saya sedihnya yang mendalam, contoh, ditinggal pasangannya meninggal, sedihnya 10 tahun gitu misalnya, hati-hati. Sedih boleh, tapi kasih waktu. Karena kalau sedih terus, kita akan terperangkap di level rendah tuh. Jadi dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 level inilah yang disebut level neraka. Sampai sini oke? Jadi waktu ibu bapak pengen ngambek, pengen marah, pengen julid, pengen diam dulu, di neraka nih gitu. Jiwaku lagi di neraka. Pertama, akui. Jangan pernah menolak perasaan yang datang. Begitu ibu bapak ada rasa khawatir, aku sedang sadar akan khawatirku. Itu dulu. Jangan gini nih, khawatir, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan. Semakin ditolak, dia makin kuat. Jadi kunci utama untuk kita naik dari neraka ke surga, kunci utamanya apa? Letting go namanya. Jangan pernah memodifikasi perasaan. Kalau ibu bapak lagi marah, marah aja. Lagi kesal, kesal aja. Diterima. Tetapi yang perlu diwaspadai bukan berarti ibu bapak lagi kesal terus mencaci maki orang lain. Hati-hati. Ingat rumusnya ya. No wrong feeling, yang ada wrong action. Contoh, ibu bapak termasuk suka marah atau sering marah? Suka aja ya. Suka, boleh, bagus. Marah energi bukan? Energi. Jadi begitu datang marah, terima marahnya. Aku lagi marah, pause. Ini energi nih. Aku pakai buat apa ya? Tanyain itu. Ibu bapak tahu Taylor Swift ya? Taylor Swift itu kan sering diputusin sama cowok, sering putus lah intinya. Setiap putus bikin lagu. Ya putusnya nyedihin sih, tapi jadi duit. Ini udah diputusin, ngelempar-lempar piring, udah kehilang pacar, hilang piring, rugi gitu bu, pak. Paham nggak maksud saya? Berarti kalau lagi marah ada energi nggak? Sok mending pakai olahraga gitu maksud saya. Jadi kalau lagi kesel lari bu ke GBK tuh, wah lari gitu. Tapi bukan berarti yang di GBK lagi marah-marah, bukan lah ya. Ini kumpulan orang-orang marah nih, bukan. Dapat ya? Ibu bapak lagi kesel, cuci piring, beres-beres kamar. At least kekesalannya ada manfaat gitu maksud saya. Nah, yang bahaya adalah ibu bapak sedetik cepet nggak?
Sedetik cepet nggak? Ini 0,5 nanosecond, coba bayangin. Antara apa yang datang sama reaksi 0,5 nanosecond. Begitu sebuah, itu namanya reaktif. Maka kalau ada sesuatu, diam dulu, pause, supaya kita tidak dikuasai oleh emosi. Tapi ibu bapak ya, perlu diketahui 98% keputusan kita datang dari otak emosi kita. Mau nggak mau. Makanya ibu bapak ya, mau kajian kek, mau perkumpulan kek, arisan, komunitas, satu, aku nyaman dulu nggak sama orang-orangnya. Udah gitu dulu, bukan urusan benar salah dulu. Karena emosi dulu yang bermain. Baru begitu emosinya oke, nyari alasan, kenapa ya aku nyaman? Oh, di kajian ini sih dapat makan siang, misalnya. Tapi perasaan nyaman dulu yang penting. Karena kenapa? Otak emosi kita pasti mendominasi gitu. Makanya banyak orang emosinya hadir, critical thinkingnya off, neokorteksnya off. Yang hadir apa? Otak binatangnya, reptilnya, sama limbiknya gitu. Jadi reaktif. Ibu bapak tahu bedanya manusia sama hewan? Binatang itu reaktif, tapi manusia itu responsif. Binatang, kucing, set, ikut nggak? Set, ikut lagi nggak? Kalau dikasih bulu-buluan, dia akan reaktif. Tapi kita dikasih akal supaya begitu ada sesuatu jangan reaktif, tar dulu, respon dulu. Ini apa sih? Makanya Quran ngomong, kalau kamu tetap reaktif, apa bedanya kamu sama binatang ternak gitu. Makanya kita disuruh sholat nggak bu, Pak? Di tradisi Islam disuruh 5 kali sholat nggak? Suruh apa coba sebenarnya? Suruh diem, belajar responsif. Ada apa-apa khusyuk, tumakninah. Ada apa-apa khusyuk, tumakninah. Cuman gimana mau khusyuk tumakninah begitu sholat Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, lagi sholat aja rakaatnya lupa. Sip. Hati-hati kalau udah mulai ada di shame, guilt. Aduh, aku tuh ibu yang banyak dosanya, kasihannya anakku, terus aja gitu bu. Pak, jangan. Udah, yang lewat mah lewat aja udah. Jangan terpenjara oleh rasa bersalah. Tapi kebanyakan lagi ya, maaf ya, ketika dia merasa bersalah tuh makin keren gitu. Iya, aku kan bersalah, pokoknya aku yang salah aja gitu. Tipis sih memang. Sedih, hati-hati. Ya orang meninggal sama orang yang disayangi pasti sedih sih. Tapi realitas ya, hidup harus hidup penting, move on nggak? So ibu bapak kalau yang lagi sedih nih sekarang, limitasi sedihnya. Contoh, saya mau sedih sebulan lagi, sok sebulan sedih boleh. Tapi abis itu move on. Kenapa? Kalau lama-lama disedih terus, lama-lama di level neraka gitu kira-kira. 10 tahun gimana gitu, nggak beres-beres. Level emosinya nggak naik gitu. Sip, oke, paham ya? Nah, saya kasih analogi dari amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Contoh, nanti mutmainah itu levelnya di sini nanti. Dia udah mulai masuk ke level semangat namanya. Semangat itu levelnya 200. Ya, ibu bapak nanti kita akan bahas satu-satu next year. Supaya kita tahun depan kita akan merombak jiwa kita, setuju ya? Kita masuk ke inner engineering namanya. Dicek tuh, shame-nya berapa persen, guilt-nya berapa persen. Nanti kita satu-satu checklist. Supaya kita kenal beneran sama jiwa kita gitu. Nah, contoh. Di level amarah, contohnya dongengnya ada seorang ibu yang lagi berantem sama anaknya. Anaknya tuh nyebelin banget. Oh, pok. Lagi berantem, anaknya juga ngelawan, ikut berantem, ikut marah. Pokoknya berantem aja. Ingat ya, lagi berantem tuh yang keluar pasti hormon-hormon, adrenalin tinggi, kortisol tinggi. Maka ingat nggak ciri-ciri orang di neraka apa bu, Pak? Nafasnya pendek. Gitu. Kenapa nafasnya pendek? Berarti dia lagi ada keluar hormon-hormon yang dalam tanda petik pemicu stres. Ibu bapak kalau lagi marah nafasnya pendek nggak? Iya. Dan ketika nafas pendek berarti sirkulasi ke otak, oksigen kecil.
Berarti ketika sirkulasi ke otak oksigennya kecil, otak dayanya akan memberikan concern ke tubuh fight or flight. Makanya marah 5 menit, sistem imun tubuh mati 6 jam, Bu, Mbak. Pasti. Jadi banyak marah gak sehat. Cuman kan gak sadar ini. Karena emosi, marah aja. Gak sadar orang yang paling pertama rugi ketika marah, benci, iri, dengki adalah diri sendiri gitu, Bu, Pak. Anyway, ya. Begitu beres, udah kan marah juga ada capeknya, break dulu ceritanya, teng break. Ya, anaknya masuk ke kamar, ibunya masuk ke kamar. Di situasi yang udah lumayan agak tenang, udah nafasnya. Makanya ibu bapak kalau lagi kesel, tarik nafas. Jadi nggak usah istighfar ya Kak? Ya boleh sambil istighfar sih. Nah itu malatah namanya. Nah, istighfar masyarakat kita tuh banyak yang latah, Bu, Pak. Istighfar itu kan mengingatkan untuk kembali, return, kembali ke normal, ke netral gitu. Dah. Jadi ibu bapak, salah satu bukti kita punya ruh, kita punya nafas. Nafas itu sang hidup loh, penting banget. Nafas itu nggak pernah bobo dan nggak pernah lelah mengurus kita, betul nggak? Nah, ayat kursi itu ada di situ nanti kita ngerti. Makanya kenapa ayat kursi cenderung untuk menolak setan, betul nggak? Setan itu adalah bisikan-bisikan yang ngebuat kita emosi terus gitu kira-kira, Bu, Pak. Cuman sekarang justru malah bukan ayat kursi untuk menolak setan. Sekarang setannya rebutan kursi masalahnya gitu kira-kira ya. Ceritanya. Nah, sesaat si ibunya udah mulai masuk ke kamar, anaknya masuk ke kamar, lebih santai nggak? Nah, begitu santai, nafasnya udah oke, naik nih dari level bawah ke level lawamah. Ya ampun, kenapa tadi ngomong gitu ya masih kakak gitu misalnya. Suka gitu nggak, Bu, Pak? Ibu bapak ngomong dulu baru nyesal atau nyesal dulu baru ngomong, yang mana yang sering? Ya udah kelihatan lah levelnya ya, nggak apa-apa. Oke, makanya di 75 ayat 2, begitu abis ngomong aku nyesal, itu kiamat 1 namanya. Namanya lawamah. Ya ampun, dah. Kalau udah nyesal, Bu, Pak, itu biasanya mulhamah datang, ada ting dari dalam bilang, minta maaf. Ada tuh. Kenapa? Karena paling cepat untuk naikin kita dari surga, dari neraka ke surga, maafin, udah nggak ada lagi. Letting go. Baru diilhami itu dari dalam. Karena waktu marah gini nih. Waktu udah mulai di lawamah, ada space. Ses gitu. Yang dari dalam ngasih petunjuk, minta maaf. Mulhamah, ilham datang. Dah, dengan petunjuk itu buka pintu mau ke kamar anaknya. Nah ini bisa kejadian, begitu mau ke kamar anaknya ada telepon dari temennya. Lagi apa lu? Lagi bete. Kenapa? Ini anak gua gini-gini. Lah, terus aku mau minta maaf. Temennya ngomong, masa kamu yang minta maaf? Anaknya yang salah. Kepikiran lagi nggak? Nah setan datang tuh. Jadi kalau setan yang di dalam udah beres, yang di luar akan bertugas gitu kira-kira, Bu, Pak. Bisa nggak jadi pancingan ketika orang ini ngomong, iya benar juga ya, kan dia yang salah. Bisa nggak dia balik lagi, nunggu aja dia yang minta maaf. Bisa begitu nggak? Tetapi karena sudah auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan-godaan setan. Ibu bapak, setan bentuknya apa? Ibu bapak lagi ngaca ngelihat setan nggak? Iya, udah aja langsung to the point, aku gitu aja. Nah, berarti ketika yang nelpon itu tidak digubris, karena kenapa? Akan banyak banget yang akan menarik kita ke level bawah terus gitu. Banyak banget. Udah, nggak mau saya denger nih ocehan-ocehan si dia. Tutup. Datang ke kamar anaknya. Nak, maaf ya, mama lagi emosi. Mama minta maaf. Bu, Pak, itu langsung mutmainah pasti. Biasanya jadi drama-drama peluk-pelukan. Anaknya langsung, iya aku juga, jadi drama aja gitu ceritanya. Tapi di momen itu sadarilah sedang ada masa transisi dari neraka menuju pertengahan surga. Iya.
Ibu bapak sebenarnya kalau ibu bapak mau nuju surga nanggung. Tujulah Al-A'raf namanya. Al-A'raf itu lebih tinggi daripada surga dan neraka. Makanya nanti di surat Al-A'raf bilang, top of the top dari siapapun bukan penghuni surga, bukan penghuni neraka, tapi penghuni Al-A'raf namanya. Tempat yang lebih tinggi gitu. Anyway, nanti kita bahas. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dapat? Kira-kira ibu bapak di level-level yang barusan kita baca hari-hari sering nggak? Nah, sok dirasa-rasa. Kalau sering, oke, ibu bapak jadi ngerti kenapa permasalahannya itu lagi. Kenapa yang datang begitu lagi. Orangnya udah beda sih, tapi permasalahannya sama gitu. Tempatnya udah beda, tapi case-nya itu juga. Ibu bapak mau kabur pindah kota, nggak ngaruh. Udah, saya mau menghindar dari masalah di Jakarta, pindah ke Solo, ketemu gitu lagi, pasti. Kenapa? Karena bukan urusan kotanya yang penting, bukan urusan tempatnya yang penting, tetapi frekuensi yang menariknya itu yang penting. Meskipun tempat juga ada pentingnya sih. Sampai sini oke? Clear? Clear? Dapat ya? Nah, setelah di level kalau udah ada semangat, ibu bapak ingat ya, lihat nih. Semangat dan sombong beda tipis, Bu, Pak. Cuman beda satu level. Jadi kalau ibu bapak terlalu bersemangat ngaji, hati-hati jadi sombong, pengen nyeramahin orang mulu kerjaannya, hati-hati loh. Alih-alih lagi semangat, padahal lagi sombong gitu. Tipis loh. Tapi mending jadi orang sombong daripada orang apatis gitu kira-kira. Kenapa? Semakin levelnya di bawah, semakin energinya rendah. Makanya ibu bapak kalau orang depresi itu nggak mau keluar dari kamar biasanya, nggak, even dari kasurnya nggak mau. Kenapa? Bensin energinya habis. Dan sesaat ibu bapak siapapun yang ngerti ini merasa ada sesuatu sama mentalnya, jangan pernah ragu-ragu datang ke profesional. Kalau nggak ke psikolog, psikiater. Jangan ke orang pinter, hati-hati. Jangan aneh-aneh gitu. Karena masyarakat kita tuh ya rada aneh urusan kesehatan ibu bapak. Tahu kalau ban bocor ke tambal ban, betul nggak? Tahu kalau mau beli bahan bangunan ke toko material. Ini sakit datang ke dukun gitu, aneh nggak bu pak? Sakit mah datang ke ahlinya dong. Kalau jiwa datangnya kemana? Psikolog, kalau nggak ke psikiater gitu. Oke ibu bapak, sip ya. Nah, kalau udah ada rasa semangat, ibu bapak maaf ya, jangan lupa semangat itu gratis, nggak beli. Cek, begitu ibu bapak bangun tidur nggak ada antusias, there is something wrong with your soul. Begitu bangun, nah udah aja. Begitu bangun tuh nggak ada antusias, nggak ada semangat, nggak ada apa, cek. Makanya keren di tradisi Islam, begitu bangun langsung disuruh ketemu air, refreshment energi, langsung disuruh terkoneksi. Makanya ada subuh. Kurang semangat, duha. Itu keren banget tuh. Jadi duha tuh bukan begitu duha rezeki datang, bukan, ketenangan hatimu yang akan membuat kamu melihat sesuatu yang kamu tidak lihat sebelumnya. Itu rezeki namanya. Jadi bukan duha kenapa? Biar rezeki lancar, bukan gitu poinnya. Tapi membuat jiwaku tenang. Sampai sini oke ibu bapak? Oke nggak ini? Oh ini udah mutmainah kayaknya ya. Sip. Maka di level atas semangat itu namanya netral bu pak. Udah. Hal buruk datang, ibu bapak kemarin saya dapat satu doa keren banget. Saya mau bacain doanya. Takut salah, nyontek. Di dalam perspektifnya Ibnu Arabi, Nabi Muhammad sering banget mendawamkan doa ini bu pak. This is very beautiful. Doanya kira-kira begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Artinya apa? Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku segala sesuatu sebagaimana adanya. Perlihatkan segala sesuatu kepadaku seapa adanya. Berarti netral nggak? Netral.
Ingat ibu bapak, di luar diri kita semuanya netral. Yang membuat itu baik, itu buruk adalah persepsi kita. Maka orang yang netral, sakit, oke. Sehat, oke. Kenapa? Nggak akan disebut sehat kalau nggak pernah sakit. Dan sakit adalah pembeda untuk bagi yang sehat. Dua-duanya satu paket yang nggak bisa ditolak gitu. Keren banget nih. Berarti Nabi Muhammad minta perlindungan dari hijab-hijab sudut pandang atau apa ya bahasanya ya, perspektif nggak? Contoh. Ibu bapak, orang lain bisa nyakitin hati kita nggak? Ih, tadi udah mutmainah, sekarang mabok lagi. Emang ya cepet jadi mabok tuh cepet ya bu? Dengerin dulu pertanyaannya. Orang lain bisa nggak bikin kita sakit hati? Nggak bisa. Nah, kalau kita tidak mengizinkan, berarti dia ini menyebalkan atau dia ini tidak menyebalkan gara-gara dianya atau gara-gara maknanya? Makna. Begitu ngelihat oke, aku senang. Begitu ngelihat nggak oke, aku bete. Berarti dia belum melihat seapa adanya. Betul nggak? Ibu bapak disebut, ibu-ibu deh khususnya, ibu cantik deh, seneng nggak? Seneng dong. Masa sih disebut cantik nggak seneng? Aneh namanya. Ya. Tapi kalau disebut ibu gendutan deh, seneng nggak? Lebih senang mana disebut cantikan atau gendutan, yang mana? Padahal mau kata-kata cantik maupun pesek maupun gendut maupun jelek, semuanya hanya suara yang kita maknai. Maka ya Allah, limpahkanlah kekuatan kepadaku untuk bisa melihat seapa adanya. Ini keren banget bu Pak. Top aja. Tapi ini jangan dijikir-jikirin doanya doang, jangan loh ya. Tapi kita belajar dalam realitas. Maka di sini levelnya adalah netral. Sampai sini oke? Oke. Abis netral, saya langsung aja naik ke atas ya ibu bapak ya, biar cepet ya. Level top of the level dan seterusnya. Di situ ada yang namanya thinking, berpikir sehat. Apa artinya? Ibu bapak kalau lagi marah, ibu bapak nggak mikir. Maka yang dilakukan pasti nggak ada critical thinking, buta, quote and quote. Nah, ibu bapak, level ini level surga tuh sampai pikir. Nanti yang di atas tuh namanya level al-araf, nanti kita ngerti ya. Ini jarang dibahas sih. Ada neraka, ada surga, ada araf, nanti kita ngerti. Nah, di level ini, di level 500 namanya cinta, bahagia, damai, pencerahan. Cinta, bahagia, damai, dan penuh pencerahan. Oke? Contoh. Pernah dengar hadis Nabi gini nggak? Tertolaklah amal seseorang ketika dia melakukan sesuatu tanpa basmalah. Pernah dengar nggak? Ibu bapak berarti mau ngapa-ngapain bismillah dulu nggak? Iya, tapi ngomong doang. Kan itu bukan berarti mau minum bismillah. Bukan. Tapi kalau kamu mau aman, mau ngerjain apa-apa, adanya di level cinta gitu maksudnya bu Pak. Jadi memperbanyak ngomong bismillah atau memperbanyak ada di level bismillah kira-kira? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah level tinggi banget gitu kira-kira. Makanya ibu bapak, selesai sholat itu harusnya orang ada di level damai loh. Makanya beres sholat, salam kanan, salam kiri. Damai nggak? Kira-kira level damai, level rendah, level tinggi. Berarti kenapa kita disuruh sholat? Siapapun yang dari subuh ke zuhur ada di level bawah, cepetan naik ke atas deh, gitu kira-kira. Gimana caranya? Tutup dulu semua yang kamu dengar, tutup dulu semua yang kamu lihat, tutup dulu semua apa yang kamu pikirin, tutup dulu apa yang kamu rasain, apa yang kamu omongin, apa yang kamu ketik, apa yang kamu respon, apa yang kamu langkah. Tutup dulu sebentar. Wudhu namanya. Wudhu itu menanggalkan semuanya.
baru kamu terkoneksi. Kenapa? Bukalah hatimu dengan Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Bukalah kesadaranmu. Kesadaran akan apa? Semua yang masuk itu memengaruhi kedamaian jiwaku. Selesai sholat ngapain? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Damai nggak Bu Pak? Dan esensi arti Islam apa berarti? Damai. Ini Islam tuh di sini. Jadi ngerti nggak kalau di Quran ada kata-kata Inna dina indallahil Islam. Yang diridhoi adalah Islam. Apa maksudnya? Frekuensi yang tinggi ini pasti dekat dengan pencerahan gitu kira-kira. Jadi kalau Islam artinya damai nggak Bu Pak? Betul? Kalau non Islam berarti non damai, betul nggak? Berarti yang non Islam adalah orang yang rese, udah gitu aja. Yang kemana-mana ngeribetin aja mulu, kemana-mana nyari masalah mulu, itu pasti non Islam. Karena arti Islam adalah damai. Jadi bisa nggak orang KTP-nya Islam tapi rese, bisa nggak? Nah, non Islam berarti quote and quote. Kenapa? Karena dia tidak ada di level frekuensi tinggi. Di sini mulu nih. Benci, iri, dengki gitu. Sip ya. Oke Bu, Pak. Terakhir, Ibu Bapak habis ini saya minta 5 apa 6 orang untuk bikin konklusi, boleh ya? Supaya kita punya record selama 2024 Ibu Bapak dapat apa sih dari pengajian ini kita kira-kira. Mau saya tunjuk atau mau bersukarela? Ya pasrah aja ya. Oke, konklusi 2024 Ibu Bapak. Di 2024 pertemuan pertama kita bicara tentang ilaihi rojiun. Berikutnya kita bicara tentang ilaihi rojiun adalah menuju kepada ketakwaan. Di mana ketakwaan kita sadar tentang hanya orang yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Kita belajar tentang man arafah nafsah faqad arafah rabbah. Di pertemuan berikutnya kita mulai membagi ada diriku yang fisik, ada diriku yang non fisik. Ada diriku yang fisik, ada diriku yang goib. Goib itu artinya apa? Tidak tampak atau belum mengalami. Kalau Ibu Bapak makhluk fisik atau makhluk goib yang mana? Dua-duanya kan punya mental. Kan mental nggak kelihatan. Sip. Maka di pertemuan berikutnya kita sudah mulai bisa membedakan mana orang, mana manusia. Di pertemuan berikutnya kita berbicara tentang level orang yang mana, level manusia yang mana, khalifah itu apa. Di pertemuan berikutnya kita berbicara apa itu jiwa dengan perspektif pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, dan kulit. Kita ngomongin hardware dan software manusia. Di pertemuan berikutnya kita bicara tentang maulid. Ingat nggak waktu maulid? Kita bicara tentang apa bedanya Muhammad, Nur Muhammad, Nabi Muhammad sama apa tuh satu Ahmad bin Abdullah. Di pertemuan berikutnya kita ngomongin kurban. Di beberapa pertemuan berikutnya sampai saat ini kita memperdalam apa itu surga dan neraka dan berbicara tentang level jiwa gitu kira-kira. Dan Ibu Bapak boleh saya sampaikan 2024 ini bahkan belum mulai apa-apa. Ini baru pemanasan, not even start gitu. Sip ya. Dan saya harap apapun yang kita udah pelajari emang sesuai dengan wadahnya, kapasitasnya. Tapi yang paling penting Ibu Bapak, jangan lelah untuk terus mau belajar dan bertumbuh, itu intinya. Sip ya. Kesimpulan besarnya Ibu Bapak, semoga 2025 kita semua jauh bisa lebih mencintai dan menghargai diri. Dan dengan cinta ke dalam kita akan bisa merefleksikan ke seluruh di luar diri kita. Setuju? Sip. Oke. Paham? Atau puyeng? Ya udah, mau paham mau puyeng terserah Ibu Bapak aja ya. Paling terakhir saya minta dari ibu-ibu 3, dari bapak-bapak 3 untuk memberikan resume. Kira-kira setahun ini saya dapat apa sih
ilmu apa sih atau apa yang berubah atau testimoni satu orang sekitar 2 atau 3 menit. Silakan, ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bilang ini ya Kang Abu, mau ngomong mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah yang kepada Kang Abu. Terus terang saya mau cerita yang pengalaman saya Kang Abu ya. Saya kenal Kang Abu tuh 2021. Waktu itu saya lagi down banget, kena saraf kejepit, lumpuh ya, saya nggak bisa jalan. Itu saya down banget, terus kena mental saya juga kena, terus saya kena anxiety disorder. Terus tapi waktu itu saya buka-buka YouTube, ketemu kajian Kang Abu gitu. Terus di situ saya kayak dapat kayak apa Kang Abu, kayak aduh Masya Allah pas banget apa yang saya alami. Terus jawabannya itu pertanyaan banyak di pikiran saya pas ngeliat Kang Abu, kajian Kang Abu di YouTube itu saya langsung Masya Allah ini kayaknya yang saya selama ini saya cari. Alhamdulillah Kang Abu. Nah terus saya ikut terapi, terus tapi banyak terapian dari Kang Abu itu yang saya buat saya Masya Allah, pokoknya Masya Allah deh Kang Abu deh gitu. Saya mau bilang saya kayaknya mengenal benar-benar mencari mengenal diri saya dulu, baru saya bisa mencapai mengenal Tuhan saya gitu Kang Abu. Terus banyak Kang Abu ya, pokoknya banyak membantu banget ya Kang Abu. Saya terima kasih sangat sama Kang Abu. Insya Allah Kang Abu diberikan umur panjang, bisa untuk memberikan selalu pencerahan kepada saya. Ya itu aja Kang Abu. Atur nuhun Kang Abu. Assalamualaikum. Ayo, Basri, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang Abu memang muda usia, dan pengajian Babu Salam itu sudah termasuk tua usia. Tapi tua bukan berarti value-nya itu lebih baik daripada yang muda usia. Di Babu Salam ini dari mulai awal sampai sekarang ada 21 tema, dan tema itu tiap tahun diulang dengan guru yang berbeda supaya tidak mengkultuskan guru. Nah kemudian tasawuf dan marifatullah itu adalah pelajaran yang sudah diberikan bertahun-tahun. Saya mengikuti Kang Abu sebelum saya undang ke kajian sama Babu Salam itu gara-gara pandemik ya Kang Abu ya. Mungkin Kang Abu masih ingat ya, almarhumah Ibu Dini. Itu kan, itu saya pertama kali tahu Kang Abu, saya mengikuti di TV. Saya merasa ini tasawuf marifatullah yang memang apapun yang kita pelajari dalam Islam ini, fikih, kemudian pengenalan itu yang paling penting ada pengenalan cinta Allah dan cinta Rasul. Dan Kang Abu tuh memulai bagaimana esensial kita kenal Allah, kenal Rasulullah melalui diri kita sendiri. Karena jauh kita belajar apapun amalia, bagaimana sholat, apapun kita pelajari ya di luar sejarah ya. Kalau sejarah memang itu berbeda ya. Hukum-hukum Islam baru kena itu semuanya di kolbu kita bila kita itu sudah yang Kang Abu ajarkan mengenal Allah, diri kita, mengenal Allah dan Rasulullah. Karena apa di sini? Pelajaran terakhir mengenai memaafkan diri itu satu kunci ya. Karena apa? Kalau kita sudah berdamai dengan kalbu kita sendiri, insya Allah apapun yang datang ke diri kita, insya Allah kebaikan. Itu Kang Abu ya, saya doakan Kang Abu insya Allah panjang umur, manfaat dimanapun berada, menjadi rahmat bagi hamba-Mu lainnya, dan menjadikan ilmu-ilmu yang Kang Abu berikan adalah rahmat bagi kalau saya suka mengatakan astagfirullah, astagfirullah, Kang Abu tuh astagfirullah, lupa nih saya ini kalau udah umur segini nih suka kenapa jadi tolalit aset, maksud saya Allah Tuhanku. Insya Allah kamu jadi asetnya Muslim Indonesia, amin Allahumma amin. Satu lagi boleh? Oh ya, silakan Ibu mangga. Oh ya, Bapak saya anterin. Mangga, nanti punten dianterin.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Saya di sini mengenal Kang Abu tuh belum lama ya, tapi saya sampai mau nangis nih ya gitu. Kang Abu tuh banyak membuka justru tadi yang seperti Teh Gina beritahu, pengenalan diri itu sangat penting. Sebelumnya saya banyak mengikuti juga pengajian-pengajian, cuma yang dibahas adalah seperti tadi sudah diulaskan. Saya justru mengenal bahwa Islam itu damai. Itu benar sekali Kang Abu. Dan saya agak sedih, kebanyakan saya lihat Islam-Islam yang ada itu justru saya merasa tidak damai. Karena mungkin pengertian yang disampaikan itu selalu lebih kepada akunya kepada benar dan salah. Dan yang saya sangat tadi tersentuh adalah doa yang Kang Abu beritahu itu adalah yang limpahkan aku kepada penglihatan aku apa adanya. Itu luar biasa sekali, buat saya sangat-sangat menyentuh dan membuat saya selalu optimis bagaimana saya bisa menerangkan kecil-kecilan kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya yang di kemudian hari akan meneruskan generasi yang Islam damai. Terima kasih Kang Abu, terima kasih. Jangan pernah putus asa, jangan pernah terus sampaikan hal-hal yang benar dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantar aja. Maaf ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di sini belum lama ya ikut kajian di sini. Tapi intinya begini ya, satu hal yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Kang Abu, yang paling penting dan perlu kita miliki di awal kita mau belajar itu adalah niat. Jadi ketika kita dalam proses belajar ini ternyata seringkali sulit untuk memahami, mungkin perlu kita untuk mentafakuri lagi sebenarnya niat kita mau belajar untuk apa gitu loh. Karena banyak sekali di antara kita yang datang ke kajian itu mungkin karena senang kumpul-kumpulnya atau pengen keluar cepat-cepat dari masalah gitu loh, cari solusi instan gitu loh. Yang mana sebenarnya mungkin itu akan berpengaruh besar pada proses pembelajaran kita. Dan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Kang Abu selama ini, sebenarnya ini sebuah pengetahuan yang kalau kita tidak pahami dan hanya kita hafal, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Pertama, perlu bagi kita untuk memahaminya dengan cara coba membuat connecting, menghubungkan antara pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lainnya. Coba cari benang merahnya ada di mana. Karena kita tidak akan bisa benar memahami kalau kita tidak mampu membuat frame-nya seperti apa. Begitu kita tidak mampu membuat frame, pasti yang kita lakukan hanya menghafal teori-teori. Dan itu hanya sesuatu yang kemudian disampaikan istilahnya kopas kepada yang lainnya. Dan di situ biasanya ada jebakan-jebakan kesombongan, merasa tahu sebuah pengetahuan yang sebenarnya nggak merubah kita kemana-mana. Ketika kita sudah mampu memahami, cobalah untuk mencari bagaimana mengaplikasikan pengetahuan ini. Karena tanpa mengaplikasikan dan diulang-ulang, ini pasti gagal. Tetap ini hanya menjadi sebuah pengetahuan yang nggak akan membawa kita kemana-kemana. Kita akan tetap seperti orang yang sama, bahkan kita akan mundur ke belakang. Karena kesombongan kita tadi mungkin ya. Kita punya pengetahuan tapi tidak membawa kita kemana-mana. Jadi itu yang poin terpenting yang saya juga coba lakukan selama ini. Karena menghafal itu sebenarnya mungkin yang paling dasar lah, proses pemahaman itu paling dasar gitu, itu menghafal gitu. Dan itu sebenarnya nggak membuat kita menjadi lebih baik lagi di situ. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kembali saya mengucapkan terima kasih banyak pada Kang Abu yang sudah membukakan kesadaran saya bagaimana memahami pelajaran tentang yang kita kenal dengan pelajaran agama inilah.
tapi akhirnya bukan sebuah teori-teori saja, tapi itu membuat saya justru bisa lebih berkembang gitu loh. Seringkali saya mendengarkan Kang Abu menjelaskan suatu pengetahuan, saya dapat sesuatu yang berbeda di situ. Disitulah mungkin kalau teman-teman nanti mendengarkan Kang Abu tiba-tiba mendapat sesuatu penjelasan yang nggak spesifik sama, tapi oh ini ternyata ya momen oh tadi gitu loh. Momen oh tadi itu tanda-tanda memang kita sudah mengerti, bukan menghafal lagi pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh Kang Abu. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Kang. Baik, cukup ya Ibu Bapak ya. Terima kasih. Mas mau ada bicara? Oh enggak, oh kirain ada bicara. Thank you, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah ini akan jadi kajian terakhir kita di tahun ini. Dan semoga senantiasa apapun yang kita pelajari, sekali lagi betul tadi kata Kang Ari, kita penting banget bukan untuk hanya hafal, tapi bagaimana kita aplikasikan. Kita tutup doa sebentar ya Ibu Bapak. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, kasih sayangmu berikanlah kepada kami agar kami selalu mampu melihat seapa adanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun. Jazakallah khair Kang Abu Marlo. Ibu, bapak-bapak, sedih ya hari ini kajian Islam Kang Abu penutup. Insya Allah kita ketemu. Happy New Year 2025. Lebih berkah lagi hidup kita, lebih baik lagi, lebih sehat, lebih bahagia lahir batin, dan lebih banyak ilmu yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ulang tahun Menteri Keuangannya Babu Salam sudah 30 tahunan, Ibu Wina Wirtalan. Bu, sudi kiranya kita kirim Al-Fatihah ya buat Ibu Wina. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah Bu Wina Alan Witarlan dan kita semua dianugerah Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur yang manfaat, yang taat, yang bahagia lahir batin, yang penuh dengan keimanan ketakwaan dan kemuliaan, dan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik kecukupan dunia kita, kubur kita, akhirat kita. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang manasik umroh, jangan pulang, silahkan ke bawah langsungnya. Dan seperti biasa, punten jangan bergerak dulu ya, ini terakhir tahun ini kita foto ya biar bagus ya. Kang Abu punten, bapak-bapak yang di belakang punten ke depan, foto duluan, bapak-bapak dulu deh. Ibu Ade punten dibantu, iya. Bu Rina tidak ada ya, tidak ada Bu Rina ya. Bu Ade aja punten ya, di foto dulu. Ya, nanti kita ketemu lagi insya Allah hari Kamis minggu terakhir bulan depan, karena kami insya Allah tanggal 7 sampai tanggal 15 Januari akan umroh ya. Kalau kami insya Allah suatu walafiat bisa di minggu depannya, minggu ketiganya Kamis. Tapi yang sudah insya Allah terjadwal Kamis minggu terakhir kita kajian Islam dengan Kang Abu. Oh ya, mudah-mudahan ya akhir tahun ini tanggal 31 kalau mengizinkan kita bisa zikir di sini ya dari pukul 10 sampai pukul 1.30 dini hari itu. Nanti saya kirim ya, Bapak-bapak dulu ya, Bapak-bapak dulu. Ya 10 malam maksudnya buat kalau memang ibu-ibu punya waktu.
makan bubur ayam sama bubur kacang hijau. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bukan, buat tahun baru, tutup tahun. Iya, zikir di sini ya. Ada nanti kita ngundang beberapa ustadz ya ke sini ya. Ada Pak Profesor Dr. Akhiruddin. Ya, 10 malam sampai jam 1.30 pagi cukup. Ya. Sekarang Ibu bersini ya. Kang punten Bu Ade diatur aja sama Bu Ade ya. Diatur sama Bu Ade ya. Iya. Nggak apa-apa Ibu duduk aja nanti biar dari atas ya. Kang Abu di sini. Ya di sini. Ya. Dek, maaf Dek, bisa bantu Dek ambilin fotonya ya. Bu Ade biar aja Dek. Gantian Ade ini yang ambil. Aku mau majuin ibu yang pakai kursi roda. Oh iya. Kang Abu punten. Kang Abu punten. Ini nih. Ya, ini saya baru pertama kali ikut. Iya. Ini di YouTube pakai title-nya apa kan saya ada Netindo, ada. Oh iya, Abu Marlo aja sih Pak. Cuman bahasan hari ini judulnya adalah zona mutmain. Dilihat, dicek-cek aja, pasti ada. Atur nuhun Pak. Bentar, ini mantu baru datang dari Batam, baru makan. Oh iya. Oh iya. Ya. Aku foto bentar nih. Oh iya. Siapa namanya? Marcel. Oh Marcel. Tuh ya. Kuliah di mana? Di LSPR Pak Ustaz. Oh, baru lulus kemarin. Ini udah masuk. Di mana Pak? Sekarang ketika saya itu dapat sesuatu hal yang menerima hal yang tidak baik, saya itu bukan malah nggak diproses. Diproses kan antara dua ya, antara langsung memaafkan sama menjadi marah. Nah, saya itu nggak keduanya kayak seperti itu. Sama aja. Padahal di sini sulit pasti. Pernah nonton Netindo saya kan? Belum. Tonton dari satu. Soalnya kita pun jadi Iya. tapi kenapa kan? Ada sesuatu yang once kita ngerti tentang sesuatu dan mengakui. Iya. Nanti kapan-kapan. Kita di Batam. Iya. Oh iya. Korput di sana. Iya, suami. Oh iya. Siap. Ditonton ya. Iya. Iya. Pak Ustaz lagi Pak. Sini ya. Ya Ibu. Aku lagi foto. Dia ini
kan baru kemana? Ayo ibu, aku lihat ke sini bu. Belum Tiga. pelajaran. Nggak siap kakak. Basic gitu. Jadi kita masuk ke star satu. Ini kan baru basic. Sorry. Anak sini, ikut sini. Enggak, nanti aku bareng. Menembus diri ke rukun. Kita berempat. Oke. Sip. Ayo kasih, kakak nanti kasih. Oke. Oke. Satu nomor. Kakak bu, Yuk. kakak mau selfie dulu. Baru kali ini. Alhamdulillah. Dari tempat. Makasih Bu. Tiga, dua. Mantap. Ya, yuk. 3, 2, 1. Oke, dah Bagus ya. Atur nuhun. Terima kasih. Ayo juga kamu di sini aja background. Oh, sini. Sama saya kamu. Oh iya, Belum pernah soalnya. Oh iya, yuk. 3, 2, 1. Oke, dah. Oke, sip.